Shalom, haleluya. Puji Tuhan, tak terasa saudaraku, kita berada di tahun yang baru, sudah hari yang kelima. Dan saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan terus akan memimpin kita sepanjang tahun 2021. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kalau kami semua boleh melalui tahun 2020 yang penuh dengan tantangan. Tapi kami tahu, kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menaungi kami, Tuhan selalu menopang kami. Sehingga sepanjang tahun 2020 kami boleh melewati dengan sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami memasuki tahun yang baru, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau hari yang lalu, tahun yang lalu, Tuhan memimpin kami, menyertai kami. Dan kami percaya di tahun yang baru ini, Tuhan tetap sama. Pasti memimpin dan menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu. Berkati saat ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Pegang mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biar kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak hati-Mu. Berkati semua yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wow, tahun yang baru, biar kita boleh mengingat selama tahun 2020 apa kekurangan kita, apa yang sudah kita capai. Nah, kekurangan kita perbaiki, yang sudah kita capai tambah lagi. Haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang iman yang luntur. Bukan hanya baju saja yang luntur, saudara. Iman pun bisa luntur. Nah, kita akan melihat seorang tokoh di dalam hal ini. Mari kita melihat dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 dan dilanjutkan 1 Samuel 31 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Demikian, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. 31 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 31 ayat 1 dan 2. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkiswa, anak-anak Saul. Haleluya. Nah, saya akan ceritakan sedikit tentang Yonatan, ya. Sebelumnya kita akan melihat kenapa saya beri judul iman yang luntur. Iman itu adalah bagian yang penting, ya. Iman itu adalah bagian yang penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Jadi dengan kata lain, jangan mengecilkan iman, ya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi orang yang menghampiri Allah wajib memiliki iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup berdasarkan janji-janji Allah, ya. Dan seluruh janji Allah jadi kenyataan dalam hidup kita kalau kita memiliki iman. Nah,
Iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi kalau orang beriman, imannya luntur, berarti apa saudaraku? Pendengaran akan firman Kristusnya di mana? Nah, sekarang kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Kalau kita melihat sebuah bangunan, dasarnya nggak kelihatan, tapi bangunannya kelihatan. Kokoh atau tidak, di saat bangunan itu terjadi badai, terjadi banjir, angin besar, bangunan itu tetap berdiri kokoh. Berarti dasarnya, pondasinya kuat. Begitu juga dengan orang beriman. Orang beriman bisa kokoh, bisa kuat kalau imannya berakar di dalam Tuhan. Kalau imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab itu jangan kecilkan tentang firman. Sebab dari firman timbul iman. Yang membuat kita beda, ya, yang membuat kita beda sebagai pengikut Kristus, haleluya, yang membuat kita beda sebagai pengikut Kristus, itu iman. Ya, itu iman. Nah, iman itu harus dijaga dan dikembangkan. Dari iman yang kecil sampai iman yang besar. Iman sebesar biji sesawi sampai menjadi iman yang besar. Seperti Tuhan berkata di dalam Matius 17:21, itu iman yang kecil. Ya. Iman yang kecil, Matius 17 ayat 21. Kita baca Matius 8 ayat yang ke-10. Tentang Yesus menyembuhkan hamba, seorang perwira di Kapernaum. Hamba ini datang kepada Tuhan, ya. Hamba ini memberitahukan kepada Tuhan bahwa dia sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, ya. Sebab hambanya terbaring di rumah karena sakit. Tuhan berkata, oke, aku mau datang. Tapi perwira ini berkata, jangan. Gak perlu, ucapkan saja apa yang Tuhan omongkan. Aku percaya sembuh karena aku berada di bawah perintah. Kalau komandannya mengatakan pergi, ya dia pergi. Sampai Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di ayat 13 kita lihat, saudaraku, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Apa yang kita percaya, itu yang akan terjadi. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang luntur saya bahas tentang Yonatan 1. Ya, iman yang luntur 1. Kita lebih dahulu melihat latar belakang Yonatan. Nah, Yonatan ini adalah putra sulung daripada Raja Saul. Ternyata Yonatan ini sebenarnya memiliki iman yang bagus, bahkan kalau boleh dikatakan setara dengan Daud imannya. Ya, setara dengan Daud. Di dalam 1 Samuel tadi yang kita sudah baca, dia berkata dengan Tuhan menolong satu pasukan
dan satu orang tidak ada kesulitan. Ya, nggak ada kesulitan. Itu Yonatan sedang menaiki kawal orang Filistin di Mikmas. Ya, dia naik saudaraku. Dan dia berkata, tidak ada kesulitan. Bagi Tuhan sama saja menolong seorang saudaraku, bahkan lebih banyak orang pun, dengan banyak orang pun gak ada masalah. Dengan sedikit orang, dengan orang banyak gak masalah. Nah, di sini kita melihat imannya yang luar biasa. Itu kawal orang Filistin itu di atas, ya, di atas. Nah, Yonatan ini dari bawah naik ke atas. Bayangin saudara, hanya dengan satu bujangnya. Jadi praktis 2 orang naik ke tempat benteng musuh, kawal musuh. Nah dari bawah, kalau yang dari atas melempari batu, tamat sudah. Selesai sudah. Nggak ada ceritanya lagi. Tapi imannya itu bukan main. Dia naik sampai di atas dan dia mengalahkan orang Filistin. Sehingga dikatakan Yonatan mengalami kemenangan yang luar biasa. Mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena iman daripada Tuhan itu yang membuat dia tangguh, membuat dia berani untuk menaiki bahwa dengan Tuhan kita akan mengalahkan, kita akan melewati benteng-benteng, tembok-tembok musuh. Haleluya, haleluya. Nah, waktu Daud menang perang, ini saya ceritakan tentang Yonatan. Waktu Daud menang perang, ternyata bapaknya yaitu Saul tidak suka, bahkan merasa gak senang. So, istimewa waktu orang-orang perempuan Israel menyanyi-nyanyi, nyanyinya luar biasa. Saudara. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, di situ sudah timbul kebencian Saul kepada Daud. Herannya, Yonatan ini anak daripada Raja Saul tidak iri, tidak benci. Tapi justru Yonatan itu suka kepada Daud. Tidak ada rasa iri, ya. Tidak ada rasa benci. Nah, kita melihat hidup Saul sendiri, ya, sudah penuh dengan cacat sejak tahun kedua Raja Saul menjadi raja. Dan makin lama, makin banyak cacatnya. Sampai akhirnya Tuhan terpaksa memecat Saul. Dan Tuhan ganti dengan Daud. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14. Tetapi sekarang tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, dikatakan engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Akhirnya Tuhan terpaksa menghentikan Saul menjadi raja. Nah, awalnya Yonatan ini indah, saudara. Bapaknya jahat, dia tidak ikut. Bapaknya iri dan benci kepada Daud, dia tidak ikut. Tetapi sayang, akhir hidup Yonatan ternyata imannya luntur. Dibuktikan Yonatan kalah dengan orang Filistin
sampai akhirnya Yonatan mati. Kalau Yonatan tetap mempunyai iman seperti semula, tidak mungkin Yonatan dikalahkan oleh orang Filistin. Sebab kalau Allah beserta Yonatan, ia akan tetap menang. Seperti yang dia katakan, dengan Tuhan pasti dia bisa menang. Ya, haleluya. Nah, di sini kita melihat sebab itu jangan kita indah berkemenangan hanya di awalnya. Tetapi belajar terus. Kita dipimpin Tuhan terus setia sampai ke akhir. Nah, itu yang diperhitungkan. Kalau saudara lihat seorang bertanding, itu di depannya garis finish. Dia sudah berlari-lari tapi dia tidak sampai akhir. Tetap bukan sebagai pemenang. Sekalipun dia sudah berlari hampir mencapai. Ya, yang lainnya sudah ketinggalan, tapi dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, Tuhan rindu kita menyelesaikan sampai ke akhir. Wahyu 2 ayat 10c ya, dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, ya, sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Juga Paulus memberikan pesan, bertandinglah sampai pertandingan yang terakhir. Akhiri pertandingan itu dengan baik, dengan mencapai garis finish dan tetap memelihara iman. Haleluya. Harus sampai garis finish. Paulus memberi penjelasan, kita berada dalam gelanggangan pertandingan. Kita harus berjuang sedemikian rupa sampai kita memenangkan pertandingan itu. Kita masuk di gelanggangan pertandingan tapi kita tidak menang. Percuma, saudara. Percuma. Sudah ada di gelanggang tapi kita tidak start, tidak mulai. Kita nggak bisa sampai garis akhir. Nah, kalau kita bertanding, kita harus menyelesaikan sampai garis akhir dan tujuan kita menang. Memenangkan pertandingan itu. Nah, kita melihat mengapa iman Yonatan luntur. Mengapa iman Yonatan luntur. Biar ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, ya, istimewa dalam keadaan seperti ini. Banyak, bahkan beberapa orang, saya tidak tahu banyak atau beberapa orang, imannya mulai luntur, imannya sudah tidak mempercayai lagi Tuhan, karena masuk dalam keadaan yang sangat sukar menurut dia. Menurut dia, waduh susah. Nah, justru itu kita harus hati-hati, kita harus waspada. 1 Korintus 10 ayat 11 itu dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan, ya, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, ya. Menjadi peringatan, saudara. Kalau Yonatan imannya luntur, Saul yang mulainya bagus, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Itu semua menjadi satu peringatan dan dicatat, ditulis di dalam Alkitab supaya kita tidak mencontoh. Begitu juga kita masuk dalam zaman-zaman yang sulit, pesan Tuhan jangan sampai gugur iman kita. Nah, kita melihat sebab-sebab kemunduran iman yang terjadi pada Yonatan. Sebab-sebab kemunduran yang terjadi, kemunduran iman yang terjadi pada Yonatan. 1, kurang tegas. Memang saudaraku, yang dihadapi oleh Yonatan itu bapaknya. Saudara bisa bayangkan,
bapaknya. Suruh tegas bagaimana saudara? Artinya begini, kalau sang bapak itu salah, ya kita wajib ngomong, kita wajib bicara, menyalahkan tindakan-tindakan sang bapak yang salah. Bukan berarti kita kurang ajar, bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, tidak. Justru kita menolong supaya sang bapak tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lebih lanjut. Kebencian kalau dibiarkan, pembunuhan, itu firman Tuhan sudah mencatat. Caranya gimana? Efesus 5 ayat 11 dalam terjemahan King James Indonesia dikatakan demikian. Dan jangan bersekutu dengan perbuatan-perbuatan gelap yang tidak berbuah, tetapi lebih baik menyalahkan. Ya. Jangan bersekutu, jangan diam. Kalau diam berarti kita setuju. Lebih baik kita memberitahu, Pak, itu salah. Apa sih salahnya Daud sehingga Bapak begitu benci? Padahal Daud itu sudah menjadi penolong. Dia mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan orang Filistin, Pak. Seharusnya begitu ya. Jadi jangan sampai kita punya, wah kalau kita nyalakan orang tua kok rasanya kurang ajar. Tidak saudara. Menyalahkan orang tua bukan identik dengan kurang ajar. Tidak. Tapi justru menolong. Supaya orang tua mengerti dan menyadari dan berubah. Nah kalau orang tua hidupnya gak benar, kita diam saja. Lama-lama kita terbiasa dengan sikap orang tua. Mungkin orang tua tuh biasa bohong, biasa bicara nggak jujur. Kita tidak berani bicara, diam. Lama-lama secara tidak langsung kita terbiasa melihat gaya hidup orang tua, kita bisa ketularan. Kita bisa ketularan. Ya. Yang kedua, kalau Yonatan bertekun mencari kehendak Tuhan seperti Daud, maka dia menang. Ya. Kalau Yonatan bertekun mencari kehendak Tuhan seperti Daud, maka ia menang. Dalam 1 Tawarin 16 ayat 11 dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya, dan carilah hadiratnya selalu. Nah ini yang akan menolong Yonatan. Kalau dia tekun mencari Tuhan, Roh Kudus akan memimpin hidupnya sehingga dia bisa menolak. Sehingga dia tidak perlu mematuhi apa atau kerja tindakan-tindakan sang bapak yang salah. Tapi dengan kuasa Roh Kudus bisa, saudaraku. Di sini kita melihat Yonatan tidak bertekun. Yang ketiga, tetap waspada. Ya. Sekarang kita berdiri tegak, sekarang kita punya iman, waspada. Hati-hati. Ya. Sebab apa saudaraku? Ada banyak hal yang membuat iman kita jadi luntur. Nah, ya, iman kita jadi luntur. Kalau kita melihat sekarang, ya, namanya kesulitan ekonomi itu sudah bahasa yang biasa. Kesulitan pekerjaan sudah bahasa yang biasa, saudara. Nah, ujaran-ujaran kebencian, kita sudah sering mendengar, ya, dosa-dosa yang lain, dosa kecombongan, dosa perzinan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak waspada, bisa-bisa perjalanan rohani kita dari jalan sempit pindah ke jalan yang lebar. Dari jalan yang menuju ke surga, akhirnya pindah ke jalur yang menuju neraka. Sebab itu waspada. Kalau tidak waspada, bisa keluar dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan kepada kita kerajaan sorga.
Tapi karena kita tidak waspada, iman jadi luntur. Melihat kesukaran-kesukaran seperti ini membuat kita lengah. Ya, kalau kita mungkin pergi ke mana? Ke toko, ke pasar, mungkin ibu-ibu mendengar semua, jangan sampai kita tidak waspada. Aduh, harga barang kok naik ya, ini kok naik ya, cari duit tuh susah, beli ini aduh kok mahal ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang melihat tingkat lebih lanjut kemerosotan iman Yonatan. Kita melihat tingkat lebih lanjut kemerosotan iman Yonatan supaya kita itu waspada gitu saudara. Kalau Yonatan yang imannya begitu luar biasa, ternyata merosot. Memang merosot itu enggak sekaligus begitu saudara. Step, step berikutnya, terus tambah lama, tambah turun, akhirnya tidak memiliki iman. Satu, kita melihat Yonatan terjepit. Kenapa? Yonatan sudah mulai kehilangan arah. Sebab begini, di satu sisi Yonatan cinta pada bapaknya. Di sisi lain, dia melihat Daud, dia suka. Dia suka sekali kepada Daud, bahkan bersahabat luar biasa. Di sisi satunya, dia cinta kepada Tuhan. Ya. Di sini kita melihat Yonatan bingung. Kalau Yonatan bela Daud, berarti dia harus memusuhi bapaknya dalam pikirannya. Yang kedua, dia dianggap anak kurang ajar, saudara. Ya, dianggap anak kurang ajar. Pasti Tuhan tidak menghendaki Yonatan kalah dan mati. Itu bukan rencana Tuhan. Ya, bukan rencana Tuhan. Di dalam peristiwa ini pasti jalan yang ditempuh Yonatan salah. Alasannya sebab terjepit lebih-lebih oleh perasaan hatinya. Ya, harusnya bisa mengambil satu keputusan. Enggak, sekalipun aku harus melawan perasaan hatiku, tapi ini betul. Ini betul. Aku cinta Daud, ini betul. Terus dia melawan bapaknya, bukan berarti dia salah, kurang ajar, enggak. Tapi justru dia mendudukkan pada porsi yang betul, memberitahukan, sebab firman Tuhan mengatakan orang yang ditegur kerap kali, keras tengkuk, akhirnya binasa. Kalau Yonatan terus bicara, pasti Yonatan tidak akan mati dengan sia-sia. Ya. Nah, dalam hal seperti ini, nah saudara perhatikan ya, dalam hal seperti ini Tuhan sendiri berkata, ya, memang saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan, terus kita renungkan dengan akal manusia, rasanya kok tidak mungkin. Coba kita beberapa ayat kita baca saudaraku, untuk kita bisa mengambil kesimpulan tentang perasaan hatinya Yonatan. Matius 19 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30 ya. 19 ayat 29 sampai yang ke-30 dikatakan demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladanya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Juga kita melihat dalam Lukas 14 ayat 26, Lukas 14 ayat 26,
dan 27. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, rasanya firman ini aneh. Masa ikut Tuhan harus benci bapak, benci istri, benci anak, benci saudara, dan seterusnya. Ya. Maksudnya begini, saudara. Kalau itu semua menghalangi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus tahu prioritas mana yang harus didahulukan. Kalau mungkin istri menghambat perjalanan rohani kita, kita tidak ikut serta dalam perbuatannya. Itu seperti membenci, saudara. Ya. Kalau kita tidak ikut perintah orang tua yang memerintahkan sesuatu, perintah yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, kalau orang tua kita, cerai itu istrimu, istri yang jahat itu, istri yang tidak baik, istri yang kurang ajar sama bapak. Ya kita jelas tidak mengikuti karena itu perintah bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mesti memberitahu. Itu seperti kita benci kepada bapak kita. Tapi justru kalau kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, itu sepertinya membenci yang lain, tapi justru kita bisa mengikut Tuhan dengan betul. Saya beri contoh, misalnya Raja Asa. Dia tidak segan dengan ibunya ya, untuk memecatnya. Wah, dipecat saudara. Ibunya sendiri. Ya. Sebab apa? Asa melihat tingkah laku ibunya itu gak sesuai dengan firman. Masa berhala disembah, saudaraku. Ya, di sini kelihatannya seolah-olah dia membenci ibunya. Tidak, saudaraku. Ya, sebab tindakan sang ibu itu bisa membawa malapetaka terhadap Raja Asa. Dan Raja Asa membenarkan, meluruskan. Tapi sang ibu gak bisa. Ya terpaksa dipecat dari kedudukan sebagai permaisuri. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 15, 1 Raja-Raja 15 ayat 13 dalam terjemahan lama. 1 Raja-Raja 15, 13 dan 2 Tawari 15, 16 juga dalam terjemahan lama. Lanjut, pergaulan. Yang kedua, pergaulan. Nah, semua orang yang ikut Saul kita melihat ternyata dia tersesat seperti pemimpinnya. Ya. Mereka tidak punya pendirian karena dibayar dan dijanjikan hal-hal jasmani yang besar. Ya. Jadi imannya mulai goyang, dia ikut Saul sekalipun dia tahu itu salah, sebab ada janji yang besar. Coba kita lihat 1 Samuel 22 ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000
dan atas pasukan 108, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Haleluya. Jadi kita melihat jelas, saudaraku, kalau pemimpin yang baik, kita harus hormat, ya. Jangan dilawan, kecuali pemimpin itu salah. Ya. Kalau pemimpin salah itu jangan kita buta, sebab nanti kalau pemimpinnya salah, pemimpinnya buta, kita buta, dua-dua jatuh ke dalam lubang. Matius 15 ayat 14. Kalau pemimpinnya buta, yang dipimpin jangan buta. Kalau pemimpinnya buta, yang dipimpin buta, dua-dua jatuh ke dalam lubang. Dua-dua binasa. Nah, pergaulan Yonatan dengan pengikut-pengikut bapaknya dan dengan bapaknya sendiri, ini rupa-rupanya yang mempengaruhinya. Dan kita jelas 1 Korintus 15:33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Juga kalau kita melihat di dalam Amsal 22 ayat 24, Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ya, Amsal 22, 24 dan 25. Dikatakan demikian, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, pemarah, begitu saudaraku ya. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi kalau kita tahu orang itu mungkin suka maki-maki, suka omong kotor, ya jangan kita bergaul. Kalau orang itu bicaranya terus tidak jujur, bicaranya jorok begitu, ya jangan bergaul. Nanti tertular dan menjadi jerat. Akhirnya kita terbiasa dengan tingkah lakunya. Kita yang rugi, ya. Kita yang rugi. Kita melihat, saudaraku, orang yang tidak berani bicara terhadap yang salah, dengan kata lain menyalahkan orang yang salah, itu mau tidak mau akan terbawa dalam arus orang banyak, arus orang tersebut dalam perbuatan yang jahat. Ya. Ketiga, pengaruh bapaknya. Nah, Yonatan sebagai anak memang kalah posisi. Kalau orang berkata kalah hawa, kalah pengaruh, begitu saudaraku. Ya, sehingga mau tidak mau terus menerus kena pengaruh dari sang bapak. Awalnya Yonatan bagus, menyalahkan bapak. Daud itu salah apa sih bapak? Dilempar lembing, mau dibunuh Yonatan. Omong lagi, habis itu tidak terdengar Yonatan menyalahkan. Enggak terdengar lagi, saudara. Sehingga akhirnya imannya luntur. Ya. Kalau di dalam 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34, 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34, Yonatan sudah menyalahkan sang bapaknya, tapi tidak terus-menerus. Sampai sang bapak itu seharusnya sadar. Nah, musuh kita itu terus-menerus mencari kesempatan. Setan itu seperti singa
yang berngaum-ngaum, beredar-edar terus cari kesempatan untuk menerkam orang yang lengah. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Musuh kita itu, saudaraku, kalau kita tidak mau menyalahkan yang salah, kita tidak mau berdiri dengan benar, akhirnya musuh bisa menerkam kita. Dikatakan waktu setan memberi pencobaan kepada Tuhan Yesus, jelas-jelas setan sudah kalah. Tapi nggak pernah menyerah. Nggak pernah menyerah. Dikatakan dalam Lukas 4 ayat 13, setan berkata, cari kesempatan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Artinya dia menunggu sampai Yesus tidak berjaga-jaga. Nah, Yesus diperhadapkan dengan murid-murid yang bisa membuat dia marah. Bisa, saudara. Diajak berdoa tidur. Ya. Bisa membuat Yesus marah. Tapi Yesus menang. Yesus berjaga-jaga terus sehingga setan ini yang mencari kesempatan tidak mendapat kesempatan. Sebab itu sebagai orang beriman, baik mungkin di kantor, di pekerjaan, di mana saja, kalau kita melihat orang yang di dekat kita itu selalu berkata tidak baik, selalu meracuni hidup kita, kita harus ngomong. Ya. Nah, kalau kita menyalahkan itu seperti kita sedang mendirikan tembok batas. Dengan kata lain, hati-hati loh, itu pendeta loh. Nah, kita diberi gelar pendeta. Hati-hati, jangan ngomong sembarang. Justru menyelamatkan kita. Tapi kalau kita diam, tertawa, mungkin kita tidak merokok. Ditawari, nih mau rokok enggak? Enggak, lain kali aja. Dia tidak mau terus terang, lain kali aja. Lain kali ya ditawari lagi, saudara. Mau rokok? Enggak, lain kali saja. Coba dia ngomong terus, enggak, saya sebagai orang beriman, saya tidak merokok. Stop, berhenti. Enggak mungkin lagi diberi tawaran. Yuk kita judi. Enggak. Saya sebagai orang beriman tidak berjudi. Jadi kalau kita menyalahkan, itu seperti membuat satu tembok batas, musuh tidak bisa melewati. Karena dia akan berhadapan dengan mulut kita yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bicara kebenaran. Untuk bicara kebenaran. Coba diam, lama-lama saudara pasti kena. Lama-lama kena, ayo gak apa-apa. Judi ini cuma hobi kok. Yuk gak apa-apa, gak mungkin habis duitmu yuk. Lama-lama kalau kita bilang, enggak, sebagai orang beriman saya tidak berjudi. Titik, selesai. Saudara. Nah, saya beri contoh di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Dikatakan demikian, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi roh jahat sudah diusir dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula.
demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudaraku, kita melihat ya, setan diusir, tapi dibiarkan kosong. Rumahnya dibiarkan kosong, artinya setelah kita dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, lepas kuasa kegelapan keluar, kita tidak diisi dengan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang dari atas. Sehingga kosong, tidak ada kekuatan. Begitu juga di saat kita ngomong, di saat kita menyalakan, itu seperti satu kekuatan supaya kita sendiri tidak luntur imannya, setiap kali kita memperkatakan doa, aku kan sudah berkata nggak boleh, kok sekarang saya melanggar. Nah, itu memperingatkan, menjadi warning bagi kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang kita harus menyadari orang-orang yang indah di hadapan Tuhan itu selalu jadi target sasaran setan. Setan tidak mau mengganggu, memilih orang beriman yang tidak bermutu. Keturunan Abraham ada seperti bintang di langit, ada seperti pasir di tepi pantai. Pasir ini setiap hari diinjak-injak orang. Sudah kalah, tidak menjadi target. Yang menjadi target supaya dijatuhkan oleh setan itu orang yang indah di hadapan Tuhan. Sebab itu saudaraku, hati-hati. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 24 dikatakan, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi yang menjadi target sasaran setan, orang beriman yang punya pendirian, orang beriman yang punya iman yang bagus. Tapi kalau orang beriman, imannya bobrok, imannya nggak bagus, setan nggak mau ngelirik, sebab sudah CS, sudah jadi hoping, sudah jadi teman, saudaraku. Ya, sudah jadi teman. Nggak perlu lagi direbut, tapi orang yang imannya indah, saya beri contoh. Yusuf itu digoda oleh setan lewat istri Potifar. Jadi tidak datang setan dengan rupa yang menakutkan, tapi datang dengan wanita cantik yang menggoda Yusuf. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Kejadian 39 ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Hati-hati saudara, jangan kita berkata, wah terima kasih Tuhan, engkau tahu apa yang ku mau. Wow, itu masuk jebakan setan. Ya, masuk jebakan setan. 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Itu Yusuf berkata demikian. 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Ia tidak lebih besar daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara perhatikan. Yusuf menunjuk dosa daripada istri Potifar. Enggak takut. Semua diserahkan kepadaku. Tidak ada yang tidak diserahkan. Kecuali kamu. Bagaimana mungkin aku berdosa? Nah, Yusuf memberitahu pendiriannya itu seperti itu. Apakah setan itu langsung menyerah? Tidak. Saudara baca 10. Walaupun dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Yusuf punya pendirian, nggak mau. Digoda setiap hari, satu rumah, saudaraku. Tapi imannya gak luntur. Sebab itu saya bandingkan dengan Yonatan. Saya. Seandainya Yonatan menyalahkan bapaknya seperti Yusuf. Loh, kamu gak diserahkan kepadaku loh. Enggak. Bagaimana mungkin aku berdosa? Itu seperti membuat satu benteng. Tapi setan pada dasarnya gak pernah menyerah. Setan itu rajin untuk menjatuhkan orang beriman yang rohaninya bagus. Dia cari jalan, dia cari usaha untuk menjatuhkan. Dari hari ke hari. Digoda terus. Sampai satu kali dalam tanda petik istri Potifar mendapat kesempatan untuk megang Yusuf. Nah, orang yang imannya baik, Tuhan selalu menunjukkan jalan lepas. Pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan. Saat engkau dicobai, Tuhan sudah memberitahu jalan lepasnya. Coba dari awal Yusuf memang kepingin, maka pada waktu dipegang, dia tidak akan melakukan perlawanan. Tapi justru saat itu dia langsung bisa berpikir dengan cerdas, bisa berpikir dengan cermat. Dan Roh Kudus menunjukkan jalan lepas. Haleluya. Memberi jalan lepas. Jubahnya dilepas. Dia lepas. Dan tidak sampai jatuh dalam dosa yang keji. Tapi akibatnya masuk di penjara. Tapi masuk di penjara bukan karena salahnya. Firman Tuhan mengatakan, saudara, kalau kita menderita kesukaran karena Tuhan, roh kemuliaan Tuhan ada di atas hidup kita. Jadi sekalipun Yusuf di penjara, roh kemuliaan Tuhan menyertai. Justru penjara itu membuat satu lompatan, Yusuf menjadi wakil daripada Firaun. Bukan main. Haleluya. Jadi kalau kita tidak menyerah, kita tidak kena pengaruh siapapun dia, maka kita pasti keluar sebagai pemenang. Hati-hati saudara, setan menggoda kita bukan dengan wajah yang menakutkan. Bisa-bisa datang dengan wajah gadis yang rupawan, perjaka yang ganteng, yang tampan dan lain sebagainya. Bisa lewat uang yang haram, uang yang bukan miliknya sebenarnya, dari hasil korupsi dan lain-lain sebagainya. Sebab itu, saudara, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan, pengalaman kita untuk mengalahkan tipu daya setan. Andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, setan jauh lebih pintar. Setan jauh lebih lihai. Saudara, dia berpengalaman ribuan tahun. Kita baru puluhan tahun, saudaraku. Sebab itu, kalau kita menggandeng Tuhan, kita beserta dengan Tuhan, Immanuel. Allah beserta kita dan dipastikan kita keluar sebagai pemenang sikon apapun juga. Dalam keadaan yang terjepit bagaimanapun juga, kita pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Tidak mungkin kita jatuh. Tidak mungkin kita kalah. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak mungkin saudara. Sebab itu kalau ada orang beriman, ya terpaksa pak. Terpaksa pak. Habis gimana pak? Habis gimana pak? Habis gimana? Terpaksa. Nggak ada saudara. Nggak ada. Seperti itu. Kalau Tuhan beserta kita, pasti kita keluar sebagai pemenang. Nah, kesimpulannya, satu, semua sebab-sebab yang bisa membuat iman luntur harus dihadapi baik-baik. Semua sebab-sebab yang bisa membuat iman luntur harus dihadapi baik-baik. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2020 sudah kita lalui dan itu menjadi sejarah hidup kita. Di tahun 2020 kita melihat
Apa yang membuat kita kalah, apa yang membuat kita gagal, apa yang membuat kita jatuh, di tahun 2021 jangan diulangi. Kita harus menghadapi dengan baik-baik, andalkan Tuhan. Tadi saya sebutkan dalam 1 Tawarin 16 ayat 11, bertanya-tanyalah akan Tuhan. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang membuat iman kita luntur itu mulut kita sendiri. Salah satu yang membuat iman kita luntur itu mulut kita sendiri. Hati-hati saudara, ya. Makan buah mulut, dikenyangkan oleh buah mulut. Amsal 10:19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi kita harus hati-hati. Mulut ini membuat iman kita bisa luntur. Sebab kalau mulut ngomong sembarangan, makan buah mulut. Yakobus 1 ayat 19, Yakobus 1:19 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat dengar, mulutnya dikunci dulu. Pikir dulu, pertimbangkan dulu. Setelah itu baru bicara. 2. Jangan sampai iman kita merosot seperti Yonatan, seperti Nuh, seperti Simpson. Ini contoh-contoh yang sangat mengerikan, saudara. Ya, Nuh buat bahtera imannya bagus. Setelah sukses, setelah berhasil, jatuh. Ya, Simpson juga begitu. Urapan Allah luar biasa. Berhasil, saudara. Setelah itu jatuh. Nah, sebab itu kita harus meningkatkan kehidupan rohani kita. Ayat terakhir kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Hari-hari di tahun 2021 kami boleh lalui. Dan kami boleh percaya, kami sangat percaya kalau kami boleh menginjakkan kaki kami, kehidupan kami di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat rancangan-rancangan Allah yang luar biasa menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua kami yang mendengarkan. Biar iman kami bertumbuh. Apa yang menjadi kegagalan kami di tahun 2020 itu menjadi sejarah bagi kami. Tapi di tahun 2021 kami mau mulai bersama dengan Tuhan. Kalau kami mengandalkan Tuhan, maka kami tidak akan pernah jatuh. Sebab Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan kami. Berarti perjalanan hidup kami, perjalanan yang sukses dan berhasil karena Yesus ada di dalam hidup kami. Kalau Yesus ada dalam keluarga kami berhasil. Kalau Yesus ada di dalam pekerjaan kami berhasil. Kalau Yesus ada di dalam masa muda kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami di tahun yang baru. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami mohon perlindungan dan penyertaan. Pengalaman tahun 2020 menjadi tonggak sejarah dalam kehidupan iman kami. Biar iman kami boleh bertumbuh makin hari makin indah di hadapan-Mu. Sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, ada limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami langkah demi langkah kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami percaya kami menang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.